Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan minggu kemarin. Untuk yang pertama itu untuk identitas konselingnya, kita sebut saja inisialnya NF. Jadi dia ini lahir di Muara Enim, usianya sekarang itu 14 tahun. Dia ini sekarang duduk di bangku kelas 3 SMP di SMP IT yang ada di Prabu Muli. Dari hasil wawancara kemarin, dia ini punya hobi melukis. Jadi dia itu ikut ekskul melukis di sekolahnya. Kenapa saya mau wawancarai MF ini? Karena pada hari pertama pada saat observasi di sekolah, setelah melakukan wawancara dengan guru BK itu merujuk si NF ini untuk saya wawancarai. Alasannya karena dia ini bersikap kekanak-kanakan, sulit mengontrol dirinya, dan guru BK itu bilang bahwa ini tuh efek dari broken home yang dia alami gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mewawancarai NF. Lalu untuk prestasi akademiknya, dari hasil wawancara, dia ini suka pelajaran seni budaya. Kayak sejalan lah dengan hobinya yang hobi melukis. Namun di beberapa pelajaran lain dia ini beberapa kali terlambat dalam mengumpulkan dan mengerjakan tugas. Karena dia itu sulit banget kalau lagi belajar itu nggak nyentuh HP gitu. Jadi kalau udah belajar 5 menit aja mudah ke distract dengan handphonenya gitu. Kalau untuk kondisi kesehatannya dari yang saya observasi saat wawancara kemarin, dia ini tampak sehat dan bugar gitu. Bisa dilihat dari keluasan dia bergerak, cara dia menjawab itu terlihat sehat gitu orangnya. Lalu kalau untuk dukungan keluarganya sendiri, seperti yang sudah dikatakan guru BK, dia ini broken home. Jadi setelah kedua orang tuanya berpisah, dia memilih untuk tinggal bersama ibunya dan 2 adiknya. Jadi dia ini anak pertama dari 3 bersaudara, dan adiknya ini masih kecil-kecil gitu. Karena adiknya yang masih kecil-kecil ini tadi, ibunya tuh jadi kurang perhatian sama si MF. Ibunya itu lebih fokus mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Dan terus kalau di rumah MF ini lebih sering, kebetulan ibu ini ada warung, jadi si MF ini lebih sering jaga warung gitu kalau di rumah daripada ada di rumahnya. Terus kalau untuk resiliensinya ini menurut saya itu cukup baik, karena pada saat ketemu itu dia tuh lagi ngobrol sama beberapa temennya gitu, kayak terus dia juga mengungkapkan kalau hubungannya dengan teman-temannya itu baik. Contohnya itu kayak kalau istirahat mereka pergi ke kantin bareng. Jadi kayak untuk hubungan dengan teman-temannya itu cukup baik lah. Kalau untuk stabilitas emosi dan kepribadian, dia ini tipe orang yang dari hasil wawancara ya mengungkapkan bahwa kalau ada masalah itu dipendamnya sendiri, karena dia ini kurang dekat kan sama ibunya, jadi jarang cerita gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu dipendamnya sendiri. Terus dia bakal nangis dan ngurung diri dia itu di kamar gitu loh kalau lagi ada masalah. Jadi dan kalau untuk kontrol dirinya itu dia ini mengalami kesulitan dalam mengontrol dirinya. Contohnya itu kayak ngerjain tugas aja mudah ke distract dengan HP. Jadi ngumpul tugasnya itu kadang telat kayak gitu. Dari hasil wawancara juga, permasalahan yang saya dapetin itu dari MF ini adalah kurangnya kontrol diri. Contohnya itu ya kayak ngumpul tugas terlambat, kalau ngerjain tugas itu suka ke distract sama HP. Ini itu bisa penyebabnya itu karena dia tuh broken home, kurang mendapat perhatian dari ibunya. Jadi sifat kekanak-kanakan dia ini juga timbul dari situ, dia itu nggak diperhatiin sama ibunya. Jadi di sekolah dia itu kayak bersikap kekanak-kanakan biar mendapatkan perhatian dari gurunya gitu. Setelah melakukan wawancara, saya ini juga melakukan asesmen dengan memberikan angket gitu, angket
Tujuan angket ini untuk mengukur tingkat kontrol diri yang dimiliki MF sebagai penguatan dari wawancara saya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk hasil pengisiannya itu ke laporan yang sudah saya kirim. Untuk lebih detail teman-teman bisa lihat di situ. Dari hasilnya saya singkat saja ya. Dia memilih opsi sangat setuju pada pernyataan banyak yang unfavorable seperti kayak mudah putus asa, dia mengisi sangat setuju, terus mudah ke distract saat mengerjakan tugas, dia mengisi sangat setuju. Itu penjelasan secara singkatnya. Lalu untuk impresi terhadap masalah, ya berdasarkan hasil observasi seperti yang sudah saya katakan tadi, dia ini cukup memiliki banyak teman. Terlihat pada saat pertama kali bertemu, dia sedang berbincang dengan beberapa temannya. Saat istirahat dia akan pergi ke kantin bersama temannya. Dan kayaknya tuh anaknya tuh luas gitu loh kalau untuk dari hasil observasi. Kalau dari berdasarkan wawancara, dia ini saat saya wawancara itu ya, dia tuh nggak perlu mikir lama untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi begitu saya tanya langsung dijawabnya gitu. Namun kadang ini sedikit banyak gerak gitu, kayak menggoyang-goyangkan kaki, memiring tangan, atau kepala itu toleh-toleh gitu. Kalau untuk permasalahannya tetap kurangnya kontrol diri dari hasil wawancara. Jadi dia itu mengutarakan kalau sulit gitu, kalau lagi ngerjain tugas tuh sulit mengontrol dirinya untuk tidak memainkan handphone. Kalau dari berdasarkan angket, dia ini termasuk anak yang sulit menolak tawaran dari teman-temannya. Misal teman-teman yang ngajak main, dia tuh sulit menolaknya karena dia itu takut teman-temannya itu marah kalau dia nggak ikut. Terus di sisi lain juga dia ini mengisi opsi setuju di pernyataan kayak mudah putus asa, mudah kecewa kalau gagal, kalau ada hambatan, dia itu mengisi opsi setuju gitu. Dan terus dari hasil angket juga saya ketahui bahwa ini orang yang kalau nggak suka dia bakal ngomong langsung. Kalau dia nggak suka terhadap sesuatu akan dikatakannya secara langsung. Kalau untuk kajian teorinya sejalan dengan permasalahan, ini mengalami kurangnya kontrol diri. Jadi karena kurangnya kontrol diri itu, dia tuh nggak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau untuk intervensi, saya memilih layanan konseling individual dengan menggunakan teknik self management. Teknik ini bertujuan untuk memanajemen diri si konseling tadi dan memandirikan dia kayak gitu. Jadi tahap-tahapan dari teknik ini itu yang bisa diberikan itu yang pertama itu kayak pemantauan diri. Konseling itu bisa, si MF ini bisa mencatat apa aja gitu yang kira-kira tidak bisa dia kontrol. Lalu selanjutnya untuk mencoba mengontrol itu dia bisa membuat kayak reward. Kalau dia berhasil, dia bisa memberikan apa gitu untuk dirinya, tapi dia sendiri yang menentukan reward yang akan dia berikan. Jadi bisa dilakukan dengan teknik self management dan diharapkan si MF ini mampu untuk mengontrol dirinya seperti itu. Untuk video wawancaranya bisa teman-teman lihat di lampiran yang pada laporan yang sudah saya kirim. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Boleh. Saya izin bertanya, tadi kan saudari bilang kalau misalnya si MF ini broken home kan, dia memilih tinggal dengan ibunya. Nah, kira-kira nih apakah orang tua yang dari ayahnya itu pernah sesekali membesuk anaknya ini gitu, melihat gitu, menemui si MF ini dan untuk sekedar bertukar cerita gitu, menanyakan kabar, pernah nggak? Kalau dari hasil wawancara saya kemarin, saya kan ada bertanya tentang keluarganya. Ketika saya bertanya itu si MF ini enggan untuk menjawab, jadi kayak dia cuma senyum gak enak gitu dan menggelengkan kepala. Jadi karena melihat responnya seperti itu, saya tidak melanjutkan pertanyaan tersebut. Jadi saya tidak mengetahui apakah dari pihak ayahnya ini
pernah melihatnya, menjenguknya atau apa. Saya kurang tahu tentang informasi itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo guys. Boleh. Seperti yang dikatakan tadi kan, kalau MF ini sering memendam masalah sendiri kan, nggak pernah cerita sama ibunya. Lalu pernah nggak sih ibunya ini yang kayak menanyakan gitu, apakah MF ini punya permasalahan gitu? Kalau dari hasil wawancara itu dia mengatakan hubungannya dengan ibunya ini tidak terlalu dekat lah, karena ibunya ini sibuk mengurus adik-adiknya yang masih kecil, dan terus dia ini kayak karena ibunya sibuk mengurus adik-adiknya jadi kayak nggak punya waktu gitu. Dia juga jaga warung, jadi sedikit waktunya untuk ngobrol face to face dengan ibunya itu sedikit, jadi tidak terlalu dekat lah gitu hubungan MF ini dengan ibunya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Baiklah, jika cukup saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi hasil laporan wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya izin untuk memaparkan hasil wawancara yang saya lakukan di salah satu sekolah di Prabu. Jadi saya wawancara kemarin di salah satu SMP yang ada di Prabu, yaitu SMP IT, dan saya mewawancarai murid yang berinisial FAS. Agar lebih mudah kita sebut aja dia dengan F ya. F ini berumur 13 tahun dan menduduki kelas 2 SMP. Untuk alasan saya mewawancarai F ini adalah atas rekomendasi dari guru BK-nya. Saat melakukan observasi ke sekolah, guru BK-nya langsung merujuk F ini untuk dapat diwawancarai untuk mengetahui lebih dalam apa masalah yang dihadapinya. Untuk keseharian sendiri, F ini tinggal bersama ibunya karena orang tuanya sudah berpisah, dan dia ini anak kedua dari 3 bersaudara. F ini memiliki hobi yaitu bermain gitar. Jadi saat waktu senggang dia itu biasanya bermain gitar atau melatih dirinya dalam gitar gitu ya. Dalam akademik sendiri dia menyukai salah satu mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Dia menyukai bahasa Inggris karena menurut bahasa Inggris itu mudah untuk dia pahami. Untuk saat ini, F ini tinggal bersama ibunya, dan dia emang lebih dekat bersama ibunya karena mereka tinggal bersama. Di saat ingin mewawancara F, guru BK-nya sedikit mengingatkan untuk tidak terlalu membahas tentang masalah pribadi, terlebih di keluarganya, karena mungkin saja itu akan dapat mengganggu si F ini. Dan F juga saat sedikit ditanya mengenai hubungan pribadinya dengan kedua orang tuanya, juga dia lebih tertutup atau tidak mau menjawab sama sekali. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan kemarin, F ini menunjukkan atau mengatakan kalau dia ini sulit untuk mengatur emosinya, sehingga itu membuat dia dan teman-temannya sedikit terganggu dalam pertemanan. F ini biasa untuk memendam permasalahannya sendiri. Dia tidak pernah bercerita atau bahkan jarang bercerita dengan teman-temannya, dengan ibunya juga. Dan juga karena si F ini sering memendam emosinya, yang menyebabkan dia itu jadi lebih sensitif. Dia
akan mudah tersinggung dengan candaan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Jadi hal itu membuat teman-temannya juga takut untuk bercanda dengan dia, takut untuk berinteraksi karena takutnya malah membuat dia tersinggung. Nah, untuk masalah emosi ini sendiri, si F ini karena sering memendam emosinya, dia tuh jadi sering menangis sendirian di dalam kamarnya. Dia tidak ingin keluar, jadi hal itu mengganggu dia di kesehariannya. Nah, dari hasil wawancara dan juga saya memberikan sebuah angket kepada dia, dia juga mengisi kalau dia tuh kurang dapat menjaga kestabilan dalam emosi, sehingga hal itu berpengaruh di sosialnya. Nah, dari permasalahan yang dia hadapi, untuk intervensi yang saya ambil itu mungkin menggunakan layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan DBT atau dialectical behavior therapy, di mana DBT ini dapat membantu dia untuk dapat meregulasi emosinya dengan baik, dapat membuatnya menyadari emosi apa yang sedang dia hadapi, dapat mengajarkan dia untuk dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dan selain menggunakan DBT ini, saya juga menggunakan teknik mindfulness, di mana itu dapat membantunya dalam menyalurkan emosinya secara lebih lugas. Jadi mindfulness ini dapat membantu dia yang tidak bisa mengungkapkan emosinya atau selalu memendam emosinya itu, agar dapat menyalurkan emosinya itu, baik itu sedih, senang ataupun kecewa. Nah, saya juga sebelumnya itu bertanya layanan apa yang diberikan oleh guru BK untuk dia. Dia hanya mengatakan kalau dia hanya diberi layanan sejenis individual. Dari yang saya pahami, dia hanya mendapatkan layanan individual, tapi menurutnya itu belum dapat mengentaskan masalahnya. Jadi saya berharap untuk dapat memberinya layanan DBT agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja pemaparan saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan. Saya ingin bertanya, dari yang sudah saudara paparkan tadi, kalau untuk lingkungan pertemanannya gimana? Kayak perkembangan sosial itu gimana dengan teman-temannya, pertemanannya, gitu, di kelas gimana? Kalau di kelas, saya sempat melihat dia bercengkrama dengan teman kelasnya. Dia lebih banyak diam dan mendengarkan. Jadi dia itu tidak terlalu aktif dalam interaksi bersama teman-temannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, tadi kan yang berdasarkan yang sudah dipaparkan itu kan dia hanya menyukai, gitu kan, dia menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, sedangkan pelajaran-pelajaran lain tidak disebutkan kan. Nah, apakah dengan permasalahan yang dia hadapi itu berpengaruh ke pelajaran yang tidak ia sebutkan, yaitu yang kecuali dari bahasa Inggris? Kalau dari yang saya tanya kemarin soal pelajaran-pelajaran yang lain, dia bilang dia memang menyukai bahasa Inggris, tapi untuk pelajaran lain dia masih bisa menyesuaikannya, jadi akademiknya itu tidak terganggu gitu. Cukup. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu seorang siswa berinisial MRK. MRK ini merupakan salah satu siswa
dari SMP IT di kota Prabumulih. MRK ini menduduki kelas 3 SMP dan ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. MRK ini mendapat rujukan dari guru BK di sekolah tersebut dikarenakan ia mempunyai permasalahan kurang percaya diri. Jadi MRK ini mempunyai permasalahan kurang percaya diri ini dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya itu sudah berpisah, dan MRK ini tinggal bersama bibinya di Prabumulih, sedangkan ibunya tinggal di Muara Enim. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan MRK ini, dia ini hanya mempunyai beberapa teman dekat saat teman dekat di sekolahnya, yaitu teman-teman yang hanya sekelas dengan dia. Dan MRK ini juga menyukai salah satu mata pelajaran, yaitu olahraga, dan dia mengikuti ekstrakurikuler bahasa Arab di sekolahnya. MRK ini juga tidak mempunyai riwayat penyakit yang berat, dan untuk mata pelajaran yang lain juga nilainya cukup baik gitu, di atas rata-rata. Namun ada beberapa mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM seperti matematika. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, MRK ini juga memiliki rasa kurang percaya diri ini karena kurangnya kasih sayang dari ibunya, karena dia kan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, di mana ibunya ini lebih fokus untuk mengurus adiknya yang masih kecil gitu. Jadi sehingga kurang perhatian dengan MRK ini. MRK ini juga memiliki kepribadian yang introvert, seperti yang saya lihat waktu bertemu dengan MRK ini. Dia itu tidak terlalu suka berkumpul bersama teman-temannya gitu, apalagi di keramaian gitu. MRK ini juga mempunyai rasa khawatir gitu, terutama pada saat ingin mencoba hal-hal baru, karena dia itu takut gagal gitu ataupun tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah melakukan wawancara juga, saya melakukan asesmen dengan memberikan angket kepada MRK ini untuk mengukur tingkat kepercayaan diri yang dimilikinya. Oke, baiklah. Yang selanjutnya itu impresi terhadap masalah. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada saat saya pertama kali bertemu dengan MRK ini, dia itu anaknya itu pendiam dan pemalu, dan dia juga pada saat saya melakukan wawancara, pada saat saya melontarkan beberapa pertanyaan, dia itu juga sedikit kebingungan pada saat menjawab pertanyaan, dan dia juga tidak mudah bergaul dengan orang yang baru dia temui.
Tambah lagi kurangnya perhatian dari ibunya MRK ini karena ibunya ini sibuk untuk mengurus adiknya yang masih kecil, dan juga ibunya ini tinggal beda kota dengan MRK, sehingga ia itu pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya itu hanya sekitar sebulan sekali atau pada hari libur, sehingga terbatas untuk komunikasi dengan ibunya, sehingga dia itu nggak terlalu dekat dengan ibunya. Oke, berdasarkan hasil angket, MRK ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dilihat dari beberapa hasil angket tersebut, yaitu anaknya itu pemalu, dan dia tuh kadang malu jika ia tampil di depan kelas, di hadapan teman-temannya, dan dia juga mudah merasa kecewa terhadap orang lain, khusus teman-temannya, karena dia pernah mengatakan bahwa dia itu pernah membuat janji dengan temannya, tapi tiba-tiba temannya itu membatalkan janji tersebut, sehingga dia merasa kecewa. Dan dia juga khawatir jika teman baiknya itu mempunyai teman baru, nah di mana teman barunya itu mungkin lebih asik daripada dirinya dan akan meninggalkan dirinya. MRK ini juga takut untuk mencoba hal-hal baru. Dia takut gagal, takut kecewa. Baiklah, intervensi yang saya berikan yaitu dapat dengan menggunakan layanan konseling individual dengan teknik cognitive diffusion. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik konseling yang digunakan untuk mengurangi pikiran negatif dan mengubah stimulus dari konseling tersebut. Nah, teknik cognitive diffusion ini juga dikonseptualisasikan sebagai pengubahan dari kata-kata dan fungsi pengaturan perilaku dari masalah pribadi konseling tersebut. Nah, ada pun tahapan teknik cognitive diffusion ini, yang pertama ada rasional perlakuan, yang kedua ada pelatihan diffusion, yang ketiga ada identifikasi pikiran negatif konseli, yang keempat pengurangan kata-kata dari pikiran yang menjadi target konseli selama 30 menit, dan yang terakhir pembuatan komitmen sesuai dengan yang diinginkan oleh konseling tersebut. Nah, strategi konseling ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan konseling pendekatan NCT ini, yang secara umum itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri konseling tersebut dan mengubah tingkah laku yang tidak diinginkan dan menjadi tingkah laku yang sesuai dengan yang diharapkan oleh konseling tersebut. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan hasil laporan wawancara saya kepada teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Silakan. Baiklah, di sini kan tadi sesuai pemaparan bahwasanya orang tuanya itu tinggal berbeda kan, jauh gitu dari si MRK ini. Nah, sekarang kan itu ada yang namanya voice call gitu kan, terus ada yang video call. Nah, kira-kira hubungan Maya orang tua dengan si MRK ini gimana gitu? Apakah intens video call, voice call tiap hari atau bagaimana? Oke, kalau untuk hubungan melalui telepon dengan ibunya itu cukup baik, karena MRK ini mengatakan jika ia rindu ibunya, ia langsung menelpon atau menghubungi ibunya. Jadi kalau lewat telepon cukup baik hubungannya, tapi ia tetap tidak pernah untuk menceritakan permasalahan yang dia alami kepada ibunya.
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, dia kan tinggal sama bibinya. Ya. Bibinya tahu nggak tentang permasalahan dia ini? Atau dia cerita nggak gitu sama bibinya? Kalau untuk sama bibinya juga, ya dia mengatakan dia juga kurang terbuka gitu. Jadi dia lebih memilih memendam masalahnya sendiri. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Alasan dia tinggal berpisah dengan orang tuanya apa? Kenapa ibunya dimarahin? Jadi ibunya itu tinggal di Moranin itu karena ibunya sudah bekerja dan menetap di sana. Jadi sehingga ibunya juga kan mengurus adiknya yang masih kecil, jadi agak kesulitan gitu kalau mau pindah tempat tinggal. Jadi sehingga mereka ini tinggal bersama bibinya di Prabumuli dan bersekolah di sini. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri pemaparan hasil laporan wawancara saya pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Jadi di sini saya mewawancarai salah satu siswa perempuan di SMP IT Islam Uma, yaitu siswa yang berinisial SZ. Nah, siswa ini itu duduk di kelas 3 SMP. Dia ini tinggal di Kota Prabumuli, tepatnya di salah satu perumahan yang sedikit terpencil di Prabumuli. Nah, saya mewawancarai EZ ini atas rekomendasi dari guru BK, yang mana berdasarkan apa yang dikatakan sama guru BK, bahwasanya guru BK ini mendapatkan keluhan dari wali kelas EZ ini, yang mana EZ ini itu di kelas itu cenderung pasif dan juga dia itu tidak pernah terlihat berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi dia itu cenderung berinteraksi dengan dirinya sendiri. EZ ini juga memiliki hobi menggambar. Nah, terus berdasarkan apa yang dikatakan sama guru BK di sekolah itu, layanan yang sudah diberikan kepada EZ ini adalah konseling individual yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, namun sebanyak 2 kali ini juga EZ ini masih merasakan masalah yang dia alami, yaitu dia ini kurang percaya diri. Nah, selain konseling individual juga, guru BK ini juga merujuk EZ ini untuk berkonsultasi ke psikolog yang disediakan oleh sekolah. EZ ini berdasarkan hasil wawancara, EZ ini mengatakan bahwa ia memiliki sedikit teman, yaitu tepatnya teman yang berasal dari SD yang sama dengan dirinya sekolah dulu. Terus juga saat wawancara ini EZ itu cenderung sering menunduk gitu. Terdapat beberapa kali dia tuh menunduk, serta dia tuh selama wawancara itu menautkan kedua tangannya lurus di depan seperti ini di atas paha. Nah, terus juga EZ ini tuh ketika baik sebelum ataupun sesudah menjawab pertanyaan itu, dia tuh sering menghela nafas gitu, seakan apa yang ditanyakan tuh sangat berat kepada dia. Terus juga EZ ini tuh sering kebingungan gitu saat ingin menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Berdasarkan hasil wawancara, EZ ini diketahui pernah mengalami penolakan dari teman-temannya, yaitu tepatnya saat ia ingin meminta tolong mengenai sesuatu hal. Jadi pas dia ingin meminta tolong tuh teman-temannya tuh menolak gitu. Dan juga ketika dia ingin berusaha dekat dengan teman baru, dia tuh mendapatkan penolakan dari teman barunya itu. Jadi hal itu membuat ia trauma dan ia tidak ingin lagi meminta tolong, serta tidak ingin lagi dekat dengan
orang baru gitu. Dan juga EZ itu takut gitu, takut untuk berbicara gitu. Jadi dia ketika ingin berbicara dengan orang lain itu dia tuh merasakan gugup yang luar biasa sampai tangannya tuh gemetar. Dia tuh merasakan cemas yang berlebihan gitu saat ingin berbicara dengan orang lain. Terus juga EZ ini tuh takut gitu. Ia takut ketika ia lupa membawa sesuatu yang disuruh oleh guru, dia takut dimarahin. Terus juga dia ini takut gitu kalau kalah dan salah saat mengikuti lomba. Berdasarkan wawancara juga diketahui bahwa EZ ini tuh dia tuh merasa insecure atau kurang percaya diri terhadap penampilan serta wajahnya, yang dimana ia mengatakan bahwasanya dia merasa di tubuhnya ini tuh kayak penuh dengan coretan gitu, dan juga dia tuh merasa bahwa selalu ada yang salah gitu dengan penampilannya, baik dengan cara berhijabnya ataupun cara dia berpakaian, dan juga dia tuh merasakan insecure gitu, kayak entah jilbabnya tidak rapi, entah bajunya itu ada yang robek atau tidak rapi, terlebih lagi kalau dia menggunakan kaos kaki yang robek gitu secara tidak sengaja. Nah, dia juga merasakan insecure atau kurang percaya diri dengan wajahnya. Dia selalu merasa ada yang salah dengan wajahnya, ada coret-coretan di wajahnya yang membuat dia tuh malu gitu untuk berada di tengah-tengah orang banyak gitu, karena dia selalu merasa dibicarakan dari belakang. Nah, berdasarkan permasalahan yang dialami oleh EZ ini, yaitu kurang percaya diri, sebenarnya dia sudah pernah gitu berupaya untuk mengatasi permasalahan dia ini dengan cara mengikuti lomba-lomba. Nah, tetapi dengan mengikuti lomba-lomba ini tidak kunjung juga membuat dia percaya diri, karena dia juga merasakan insecure gitu saat mengikuti lomba. Dia takut kalah dan juga takut salah dalam mengikuti perlombaan tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan EZ ini, intervensi yang saya sarankan atau rekomendasikan ke guru BK, yaitu guru BK kembali melaksanakan konseling individual gitu dengan menggunakan pendekatan NEBT atau National Emotive Behavior Therapy, dan menggunakan teknik dispute kognitif, yang mana nanti dengan pendekatan dan juga teknik ini tuh membantu si EZ ini untuk berpikir kembali secara rasional gitu. Yang tadinya berpikir kan kalau misalnya ia takut mengikuti lomba karena takut salah dan takut kalah, itu kan kembali diluruskan gitu, kembali dilogiskan bahwasanya menang kalah dalam lomba itu biasa. Dan juga ketika ia sebelumnya kan berpikir bahwa ada yang salah, selalu ada yang salah dengan penampilan dan wajahnya. Nah, maka dengan pendekatan ini tuh dapat membuat dia kembali berpikir logis, rasional gitu kan, masuk akal bahwasanya tidak ada yang salah gitu dengan penampilan dan juga wajahnya. Nah, mungkin itu pemaparan hasil dari wawancara saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari saya tadi kan Caca kan bilang kalau dia itu udah pernah waktu itu pernah minta tolong terus ngajak bertemu juga, tapi mendapat penolakan. Itu kira-kira apa ya alasan teman-teman itu nolak minta tolong dia itu? Oke, jadi alasan teman-temannya itu menolak tuh karena yang pertama itu teman-temannya ini udah dihasut gitu sama teman-teman waktu SD dulu yang tidak menyukai EZ. Jadi kayak dihasut, kayak nggak usah nolongin dia, nggak usah temenin dia gitu. Nah, jadi ketika EZ ingin mencoba berteman dengan teman baru ini dan juga meminta tolong, itu langsung mendapat penolakan karena ada pengaruh dari teman yang tidak menyukai EZ waktu SD dulu. Apakah ada lagi teman-teman? Ya, baiklah, silakan kepada Tona. Kalau siapa tadi? EZ itu pernah berceritakan kepada orang tuanya atau orang tuanya itu melihat gara-gara EZ yang seperti itu dia orang tuanya percaya dengan gurunya. Oke, baiklah, saya ingin menjawab.
Jadi untuk orang tuanya sendiri di sini itu sebenarnya waktu EZ dengan orang tuanya itu sangat kurang ya, karena latar belakang pekerjaan orang tuanya EZ yang sangat sibuk gitu. Jadi orang tuanya EZ ini bekerja dari pagi sampai malam gitu, sehingga orang tuanya EZ ini tuh kurang memenuhi kebutuhan emosional anaknya gitu. Jadi nggak terlalu banyak waktu untuk mendengarkan cerita keluh kesah dari EZ, sehingga orang tuanya itu nggak tahu gitu permasalahan yang dialami sama EZ, dan hanya memberikan dukungan materi aja gitu, kayak diberikan uang, diberikan fasilitas gitu aja. Gimana? Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, nah sekian presentasi hasil wawancara dari saya. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.